Jadi di ma'had atau pondok pesantren Sunniyah Salafiyah Tajul Alawiyin, kegiatan kita setiap malam Jumat itu adalah muhadharah. Muhadharah itu latihan ceramah bagi seluruh para santri-santri. Karena kita punya banyak mata pelajaran, banyak durus. Mata-mata pelajaran kita dalam ilmu fikih, usul fikih, usul fikih, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam. Dalam ilmu hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, nahwu, shorof, i'rab, i'lal, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, gawafi, kemudian lughah, arabiyah, kemudian muhawarah, mujadalah, munadharah, kemudian muhadharah, salah satunya yang muhadharah itu latihan ceramah, munadharah, mujadalah, munadharah itu latihan debat. Kemudian tafsirnya kita pakai 3 metode: tafsir bil ma'thur, tafsir bil dirayah, sama tafsir bil ra'yi. Kemudian ada ilmu tauhid, Quran, tajwid, akhlak. Tapi dari semua ilmu-ilmu yang kita utamakan itu ada 3. Ketika tolabah atau santri-santri yang mondok di sini, ketika imtihan atau ujian mereka nilainya kurang dari 5 dalam 3 mata pelajaran ini, maka mereka tidak naik kelas. Apa itu? Yaitu ilmu tauhid, fikih, dan akhlak. Ini 3 ilmu yang paling penting yang kita pelajari, ya, yang dipelajari oleh para santri-santri yang berada di Ponpes Tajul Alawiyin. Iya, ya, ini ada ilmu namanya ilmu munadharah atau mujadalah. Kita ajarin santri kita di sini untuk ilmu berdebat, yakni adu argumen, agar ketika nanti mereka berhadapan dengan Wahabi atau dengan Syiah, mereka memiliki hadis, memiliki yakni adillatuhu minal Quran wa adillatuhu minal hadis wa adillatuhu min aqwalil a'immatil arba'ah min istihadil a'immatil arba'ah. Jadi mereka punya pegangan dalil dari Al-Quran, punya pegangan dalil dari hadis, punya pegangan dalil daripada ijtihad atau pendapat 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan adillatuhu min aqwalil ulama, pendapat-pendapat dari para ulama. Nah, ini malam pelajarannya, pelajaran muhadharah. Jadi kita melatih para santri untuk berceramah, ya, untuk berceramah, untuk berdakwah, agar mereka bisa berdakwah, agar mereka bisa berceramah. Nah, kita di sini mengajarkan para santri-santri, ente orang semua ini, ketika ente orang berceramah, muhadharah, itu harus punya pemahaman yang luas. Tidak bisa ente muhadharah, ceramah itu pemahaman sempit. Nah, ini yang banyak nih penceramah-penceramah sekarang, para khutobah sekarang pemahamannya sempit.
Sehingga tidak mondok, cuma hafal modal 3 ayat Al-Quran, modal 3-4 hadis, langsung ceramah. Ini tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Ini harus benar-benar paham, benar-benar mumpuni. Makanya ente orang semua dari kecil itu anak godok, anak didik ente orang ceramah dengan ilmu, dengan maroji. Ada setiap ente berceramah itu ente punya landasan, ente punya sandaran. Apa sandarannya? Ya ini kitab-kitab para salafun sholeh. Sandaran paling besarnya Al-Quran, ya hadis. Contoh begini. Ketika ente ceramah membahas tentang hadis. Ente ceramah bahas hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu an قال An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال قال Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, sebelum ente membahas hadis tersebut, ente harus sampaikan ini hadis ada asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Asbabul wurud itu sebab adanya hadis. Itu namanya asbabul wurud. Baik hadis qauliyah, fi'liyah atau takrir. Nah, ada kan kalau di tafsir asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu asbabul wurud. Sebab adanya hadis itu kenapa? Apa alasannya? Apa sebabnya? Kok Nabi Muhammad mengatakan segala sesuatu itu tergantung pada amal perbuatan, tergantung pada niat. Apa asbabul wurudnya? Kita harus tahu ketika menyampaikan dalam muhadharah. Asbabul wurudnya, dulu ada seorang laki-laki yang dimana ketika itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabat yang ada di Mekkah ketika itu untuk berhijrah ke Madinah atau Yathrib ketika itu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad dan para sahabat mereka hijrah atas perintah Allah. Tapi ada satu laki-laki yang dimana dia ikut Rasulullah pergi ke Madinah, tapi bukan untuk hijrah, bukan untuk mengikuti perintah Allah. Tapi dia datang ikut nimbrung bareng Rasulullah hijrah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, makanya laki-laki itu diberi gelar Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena Ummu Qais, bukan karena Allah. Nah, ketika Nabi dengar ada seorang laki-laki yang pengen hijrah, tapi tujuannya, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais, maka langsung Rasulullah berkata, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu asbabul wurud. Ya. Jadi ente harus menjelaskan itu rinci. Segala amal perbuatan tergantung pada niat. Itu innamal amalu bin niat aja, ketika ente menjelaskan itu, segala amal perbuatan tergantung pada niat. Maksudnya apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala sebelum memandang amal perbuatan seseorang, yang Allah pandang lebih dulu itu niat. Makanya ada hadis niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik
lebih utama, lebih bagus daripada amalnya. Sebab sebelum Allah Subhanahu wa taala melihat amal, itu Allah lihat niat lebih dulu. Jadi Allah melihat niat seseorang lebih dulu sebelum Allah melihat amalnya. Yang Allah lihat niatnya. Ini orang beramal niatnya apa? Apakah niatnya karena Allah atau karena apa? Nah, itu niat. Nah, jadi segala amal perbuatan tergantung pada niat. Nah, satu, Ana jelaskan. Ini inamal amalu binniat. Nah, ini jadi ketika ente membahas muhadharah tentang itu, ente harus pemahamannya luas. Satu, segala amal perbuatan tergantung pada niat. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan ini hadis ini ya bersambung kepada ilmu fikih, itu sampai ada 117 cabang ilmu fikih yang dimana saking begitu pentingnya ini hadis inamal amalu binniat ya, 117 cabang ilmu fikih itu berpatokan kepada hadis tadi. Berpatokan kepada hadis tadi niat. Contoh niat yang berkaitan dengan fikih. Contohnya seperti ini, ente orang yakni sholat nggak ada niat nggak sah. Ente wudu nggak niat nggak sah. Ente puasa nggak niat nggak sah. Karena niat termasuk rukun atau fardu daripada sholat, wudu dan lain-lain. Kedua, masalah niat. Ada namanya tadakhul. Tadakhul itu menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Contoh ente puasa qadha Ramadan, itu kan wajib ya. Qadha Ramadan wajib. Nah, ente barengin sama puasa Syawal. Berarti kan satu puasa dua nih niat. Yang satu niat qadha Ramadan, yang satu niat puasa sunnah Syawal. Satu puasa dua niat, itu hukumnya boleh. Jadi ente mendapatkan pahala wajib Ramadan qadha, ente dapat pahala niat pahala sunnah, pahala niat sunnah juga ente dapat sunnah Syawal. Itu tadakhul namanya, menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Itu pertama. Kedua, ente mandi. Ya, mandi junub, hukumnya apa? Wajib. Nah, ketika ente mandi junub, bertepatannya pada hari Jumat. Bertepatan pada hari Jumat. Jadi satu mandi, satu perbuatan, ya, satu amal dengan dua niat. Niat mandi wajib sekaligus niat mandi sunnah. Itu dua-duanya diterima. Ya, wajibnya ente dapat, ya, sunnahnya ente dapat. Kemudian apa lagi? Salam. Ya, ente lagi sholat, ente ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang pertama niat untuk menggugurkan rukun daripada sholat, ya kan, salam pertama. Niat untuk menggugurkan rukun sholat yang merupakan suatu kewajiban. Nah, niat yang kedua untuk memberi salam. Memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Inti mendapatkan dua pahala. Yang satu pahala wajib menggugurkan rukun sholat. Yang kedua pahala satu salam dua mendapatkan sunnah dan wajib tadi. Yang satu niat mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelahnya, ke orang siapa. Nah, itu namanya tadakhul. Ya, ini banyak antara niat yang berkaitan dengan fikih. Nah, terus contoh kayak talak juga, talak, masalah cerai. Talak itu ada banyak, ada talak raj'i, ada talak bain, ada bain juga, bain sughra, ada bain kubro, banyak talak itu. Contoh lafat talak, lafat talak itu ada dua. Ya,
Lafat talak itu ada lafat talak. Ada soreh, ada kinayah. Soreh itu jelas. Jelas ucapannya. Talak tuki, aku cerai engkau. Ya, talak tuki, aku cerai engkau. Jelas bahasa.